Contoh soal yang pertama, ini terkait penerapan tekanan hidrostatis. Seekor ikan berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, dan tekanan udara luar 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, tentukan A. Tekanan hidrostatis yang dialami ikan, kemudian B. Tekanan total yang dialami ikan. Nah, sekarang kita gambarkan dulu ya. Ini kita anggap sungai, ada ikan di kedalaman 15 meter. Nah, kemudian selain tekanan hidrostatis, ikan ini juga mendapatkan tekanan udara atau tekanan dari luar. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita tuliskan terlebih dahulu datanya. Massa jenis air itu 1000 kilogram per meter kubik. Kemudian percepatan gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat. Tekanan udara itu 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Yang A yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis. Maka pH sama dengan Ru GH. Tinggal kita masukkan nilai Ru-nya adalah 1000. Kemudian G, 10 meter per sekon kuadrat, dan hanya itu kedalamannya tadi 15 meter ya, 15. Maka diperoleh hasilnya 150.000 Pascal. Atau ini bisa kita jadikan bilangan berpangkat, yaitu 1,5 dikalikan dengan 10 pangkat 5 Pascal, atau bisa juga kita gunakan satuannya Newton per meter kuadrat. Dah, ini tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan. Sekarang kita cari yang B. Yang B itu adalah tekanan total. Ingat, selain mendapatkan tekanan hidrostatis atau tekanan dari fluida itu sendiri, ikan ini juga mendapatkan tekanan dari luar sebesar P0. Maka tekanan total, atau kita tuliskan PG sama dengan tekanan udara kita tambahkan dengan tekanan hidrostatis. Tekanan udaranya itu 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Sedangkan tekanan hidrostatis tadi sudah kita dapat 1,5 dikalikan dengan 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Maka kita jumlahkan hasilnya 2,5 dikali 10 pangkat 5 Pascal atau Newton per meter kuadrat. Ini total tekanan yang diterima oleh ikan di kedalaman 15 meter. Kita masuk ke contoh soal penerapan hukum pokok hidrostatis pada pipa U. Pipa U diisi air, kemudian melalui salah satu kaki pipa diisi minyak, sehingga tinggi minyak 20 cm. Jika massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, berapakah beda ketinggian zat cair pada kedua kaki pipa? Massa jenis air sama dengan 1 gram per cm kubik. Kita anggap ini gambarnya ya nak ya, ini pipa U, kemudian pada salah satu kaki pipa U diisi minyak, di mana ketinggian minyak itu sama dengan 20 cm. Nah, bagaimana cara mengukur ketinggian minyaknya? Ingat, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan titik acuan. Kita harus menentukan titik acuan kedua pipa, yaitu batas dari kedua fluida ya. Berarti ini titik acuannya ada di sini. Oke, kita tarik garis putus-putus. Nah, maka ini yang menjadi H minyaknya. Oke, 20 cm. Sedangkan ini H air. Ini yang belum diketahui. Nah, yang diminta itu beda ketinggian. Berarti beda ketinggiannya ada di sini. Ya, ini yang dikatakan dengan beda ketinggian, delta H. Maka untuk menentukan delta H, kita masuk melalui persamaan hukum pokok hidrostatis. Ru1 dikali H1 sama dengan Ru2 dikalikan dengan H2. Ru1 di sini adalah massa jenis minyak, yaitu 0,8 gram per cm kubik, kemudian ketinggiannya 20 cm. Nah, di sini satuannya tidak perlu kita konversi ke sistem internasional. Kenapa? Karena semua satuan dalam sistem CGS. Massa jenis air itu tadi 1 gram per cm kubik, kita kalikan dengan ketinggian air yang belum diketahui. Maka ini dapat 16 sama dengan H2, maka ketinggian air di pipa adalah 16 cm. Yang diminta adalah beda ketinggian zat cair pada kedua kaki pipa. Maka delta H sama dengan H minyak, kita kurangkan dengan H airnya. Sehingga diperoleh 20 cm, kita kurangkan dengan 16 cm. Diperoleh hasilnya 4 cm. Inilah beda ketinggian zat cair pada kedua kaki pipa. Sampai di sini video pembelajaran
kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Mohon maaf jikalau ada penyampaian yang salah dari Ibu. Tetap semangat, terus belajar, dan belajar. Insya Allah kalian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.